Mungkin Anda salah satu warga negara yang sudah pernah mendengar pemilu curang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Atau juga Anda sebagai seorang politisi yang pernah mendengar kata itu. Kalau Anda sudah pernah mendengar tapi tidak paham seperti apa kecurangan yang masif, sistematis, dan terstruktur itu, maka wajib bagi Anda, buat kita semua, untuk mengerti seperti apa masif, sistematis, dan terstruktur itu. Anda harus menyempatkan waktu untuk melihat, menonton sebuah film dokumenter yang disajikan oleh 3 ahli hukum tata negara dalam sebuah film dokumenter Dirty Vote. Mereka membuat video itu tentu mempunyai pengalaman yang panjang sebagai lawyer, sebagai pengacara, yang pasti mereka pernah menjadi penasihat hukum dari mereka yang bersengketa pemilu beberapa waktu yang lalu. Kalau kita menemukan di lapangan ada kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, Anda tidak perlu lagi heran karena sejak awal bahwa kecurangan itu telah diskenariokan oleh sebuah rezim yang ingin memenangkan pemilu dengan cara-cara yang curang. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu hoax, itu fitnah. Saya ingin mengatakan bahwa mereka hanya membangun sebuah narasi atas fakta-fakta hukum, fakta-fakta politik yang mereka bangun secara terstruktur, konstruktif dalam sebuah film dokumenter. Dan ini adalah sebuah edukasi kepada seluruh anak bangsa. Jika ada yang mengatakan bahwa film dokumenter itu adalah film yang buruk, maka perlu atau patut kita menduga dia menjadi bagian dari sebuah kejahatan politik, yaitu pemilu curang itu. Salam akal sehat. Suara 207. Padahal di lapangan kita DPT aja cuma 219 yang milih. DPT-nya ada 256 dengan surat suara 257. Kemudian 277 paslon nomor urut 2. Dan nomor 3 kita tadi mendapatkan 28 suara. Tapi di sini cuma 7 dan kita nggak bisa ngerubah. Setiap ajukan, Bu. Ya. Ini kita laporkan. Akhirnya kita kesepakatan dari Sirekap ini, kita tadi udah sepakat, kita melaporkan bahwa ini tidak sesuai. Data tidak sesuai dan ini terjadi hampir di semua TPS. Gitu ya. Jadi ini keinginan kami KPPS melaporkan kepada saksi dan Bawaslu dan warga supaya ini menjadi bukti bahwa KPPS sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi kenyataan di lapangan aplikasi tidak bisa dirubah ya. Tapi surat manual dan yang lainnya tetap sesuai dengan kejadian di lapangan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti di kemudian hari ada perubahan, itu bukan dari KPPS ini, tapi memang aplikasi Sirekapnya ini yang aneh bin ajaib. Settingan karena melampaui. Kalau 207 ditambah 277 ditambah 7 itu udah ada berapa? Hampir 500 kurang. Sedangkan DPT kita nggak sampai segitu. Gitu ya. Jadi bisa dipahami, bisa difoto, bisa di video. Jadi kalau nanti ada tuntutan ke kami KPPS, warga menjadi saksi. Oke ya. Demikian. Tanggapan Bawaslu yang gimana tanggapannya? Bawaslu menyetujui karena biar dia ngomong. Oh iya, oke. Bawaslu silakan Mbak Dewi. Ngomong. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dewi Luciana. Saya PTPS dari TPS 215. Kita sama-sama menghitung pemilihan presiden DPT 256, hasil coblos ada 219 dan hasilnya itu yang menang paslon nomor urut 1 sebesar 118 suara dan paslon nomor 2 sebesar 73 suara.
Dan paslon nomor urut 3 itu ada 28 suara. Jadi kita di total semua itu ada 219. Dan ada satu surat suara yang tercoblos. Jadi totalnya ada 220 surat suara. Dan kita terima itu ada 257 suara. Jadi hasil yang sirekap itu melampaui dari DPT yang kita sudah hitung bersama-sama ya dari awal ya. Jadi kalau ada apa-apa kan saya tanda tangan dan saksi semua dan ibu-ibu semua ya, warga. Ya, jadi ada videonya nanti nanti ibu bisa lihat sendiri, bapak lihat sendiri nanti dari sirekapnya. Boleh dilihat pak, ibu. Jadi kita di sini DPT-nya 256. Kita nggak setuju. Oke. Sedang di situ ada berapa? 500. Untuk paslon nomor 1 207. Berarti melebihi kartu lagi. Iya. Iya, 100 gimana? Sedang TPS misalnya. Iya. Pantesan kemenang Itu aja dia. juga katanya semua TPS rata-rata. Rata-rata begitu. Sengaja dilaporkan ke warga supaya menjadi bukti supaya Iya. KPPS nggak menjadi tersangka. Kita juga kan ada buktinya ya, sama-sama itu warga juga lihat kan hitungnya bareng-bareng. Jadinya kita langkahnya itu apa? Manual aja. Yo, para penjaga kewarasan, saya ingin menjelaskan secara live informasi mutakhir mengenai perolehan suara. Salah satu hal yang sangat penting, belum ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena quick count itu bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Dan ingat bahwa kemenangan itu dalam pasal 6A dicantakan bahwa dia harus 50% per satu dan menang di 50% di 20 suara ini. Jadi itu syarat-syarat kemenangan. Dan quick count bukan syarat untuk menentukan kemenangan. Yang kedua yang jauh lebih penting, mari kita lihat data pemilu. Baru sekitar 5,47% TPS. Dan itu hanya kira-kira 5% dari 820.161 TPS. Jadi datanya masih kecil sekali dan tidak bisa itu diklaim kemenangan. Mari kita lihat di datanya Amin. Data Amin yang ini menjelaskan bahwa TPS yang masuk itu, yang sudah dimasukkan itu 5,41%, dan TPS yang masuk itu suara masuknya 8.412.000 dari keseluruhan 820. Lagi-lagi ini hanya 5,41%. Angkanya bisa dilihat di situ. Anies Mohaimin ada 34,77%, sedangkan Pak Prabowo Gibran hanya 53,1%. Sedangkan Ganjar Mahfud hanya 12,13%. Apa yang bisa dilihat di sini? Satu, sekali lagi, tidak ada yang bisa mengklaim kemenangan. Apalagi hanya satu putaran. Yang kedua, angkanya real count ini masih 5%. Masih jauh dari kemenangan. Itu sebabnya yang perlu dilakukan dari 3 hal. Satu, teman-teman yang menjaga TPS, yang menjaga perhitungan atau rekapitulasi harus tetap bersemangat. Karena kecurangan masih terus terjadi. Dan ini kita harus hati-hati. Kedua, yang juga sangat penting, kita harus menjaga semangat. Karena persoalannya masih panjang. Jangan buru-buru patah semangat. Kita harus tetap bersemangat. Dan diucapkan terima kasih kepada seluruh upaya yang selama ini dilakukan. Dan untuk memastikan bahwa perubahan memang sangat mungkin akan terjadi. Bagian penting yang juga harus dikemukakan oleh teman-teman, suara sah yang akan dijadikan dasar kemenangan itu adalah suara dari rekapitulasi hasil KPU. Dan kalau kemudian kita bisa menurunkan angka 53% ini menjadi 49%, itu artinya 2 putaran. 2 putaran masih mungkin terjadi dan klaim kemenangan belum bisa dilakukan. Inilah kewarasan kita. Dan ini dilakukan pada jam sekarang 21.12. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam kewarasan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.